bahayanya ular lintang jika termakan oleh ternak. Karena baru saja saya mengalami ternaknya makan ular lintang, tapi alhamdulillah selamat. Obatnya apa saja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak D, gimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan lindungan yang maha kuasa ya. Nah, ini ngomong-ngomong musim penghujan sudah tiba. Ada berkah tersendiri kita bisa menanam hijauan pakan ternak ya. Menanam kembali, istilahnya melebarkan ya, memperluas, memperbanyak untuk ternak-ternak kita, untuk stok ya. Nah, kemudian ada juga sisi negatifnya, yaitu hati-hati dengan pemberian pakan di saat musim hujan. Tapi kita tidak akan membahas tentang masalah-masalah apa yang ditimbulkan oleh musim penghujan ini. Bukan masalah yang ditimbulkan saat musim penghujan ya. Jadi bukan oleh musim penghujannya. Oke, yang kita bahas itu yang tipis-tipis saja karena kita sudah lama banget tidak upload konten, untuk sekedar say hello gitu ya. Oke, jadi gini, apa sih pakan hijauan ternak yang paling cocok ditanam? Nah, terus apa sih hijauan pakan ternak yang digemari oleh kambing domba? Nah, berhubung kita ngomong gitu, nah oke, kita nanamnya di sini ya. Kita nanamnya ada telo Papua, telo karet, terus kemudian ini bunga sepatu, ada indigo vera, ada kangkung, ada gembelina, ada lagi leresede, ada turi pocok, dan lain sebagainya. Jadi kita variatif banget ya, ada banyak jenis pakan ya, termasuk juga randu. Nah, dari sekian banyak jenis pakan yang kita tanam, terus untuk mensiasati musim kemarau yang akan datang, gimana sih agar lahan yang terbatas bisa mencukupi ternak banyak? Masalahnya kan di situ kan. Nah, jadi gini, yang saya terapkan selama ini, jadi untuk musim yang penghujan begini ya, untuk musim penghujan begini, yang kita kasih makan ke ternak ada odot, terus kemudian ada warawaribang, ada kemudian ini telo karet, terus yang paling utama ini telo Papua ya, telo Papua. Jadi jika suplai airnya tercukupi, ini pertumbuhannya pesat banget. Pertumbuhannya pesat banget. Jadi lebih cocok kita kasih makan ke waktu musim-musim rendeng kayak gini. Terus, lah gimana untuk tanaman legumnya? Nah, untuk tanaman legum lainnya, berhubung produktivitasnya yang lebih relatif lebih lambat daripada yang kayak gini, ya kayak telo Papua dan sebagainya tadi, kita siasati pemberian pakan untuk indigo vera, kaliandra, gembelina, kita kasih makan untuk musim-musim kemarau ya, musim-musim kemarau. Jadi di sini ini masih bisa tumbuh lah, masih bisa tumbuh walaupun tidak optimal. Yang legumnya kita babat untuk menutupi produktivitasnya ini yang menurun. Nah, begitu. Jadi musim kemarau kita tidak lagi kekurangan pakan, tidak lagi kebingungan soal pakan hijauan ternak. Terus kangkung. Nah, kangkung kenapa kita tanam? Karena untuk mensiasati juga pada musim kemarau depan. Nah, caranya gimana? Caranya
waktu musim penghujan kayak gini kita tanam kangkung sebanyak-banyaknya. Terus kemudian waktu panen kita arit, kita chopper, kita keringkan. Nah, jika sudah kita keringkan, kita tandu. Nah, kita bisa berikan sebagai comboran untuk musim depan. Ada juga nanti kita tanam kedelai supaya untuk nutrisi yang dikandung itu ternak tetap optimal gitu ya. Jadi di musim penghujan kita kasih randu, telo Papua, bunga sepatu, telo Papua sudah ya. Ini indigo vera dan indigo vera apa ini telo karet lah, indigo vera, terus lamtoro, terus kemudian nangka, terus kemudian indigo vera dan dadabe dan lain sebagainya. Itu kita kasih waktu musim kemarau saat rumput sulit. Begitu ya urip di pegunungan ya kayak gini. Gimana bisa dimengerti kan ya untuk mensiasati tanaman hijauan yang lambat pertumbuhannya, cepat pertumbuhannya gitu ya. Ya wes sementara gitu dulu. Sementara gitu dulu, nanti kita sambung pada next video bahayanya ular lintang jika termakan oleh ternak. Karena baru saja saya mengalami ternaknya makan ular lintang, tapi alhamdulillah selamat. Obatnya apa saja ya? Nah, patut ditunggu ya. Karena mayoritas jika ternak itu sudah makan ular lintang, itu 90% itu tidak tertolong. Ya wes gitu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah peternak cerdas.